Oke, selamat datang kembali. Coba bayangin deh, gimana kalau saya bilang ada sebuah peta, tapi peta ini bukan nunjukin tempat. Peta ini nunjukin semua kemungkinan masa depan. Semuanya. Sebuah panggung raksasa di mana takdir dari sebuah sistem, apapun itu, dari ayunan bandul sederhana sampai ekonomi dunia, semuanya udah tertulis. Nah, hari ini kita bakal menjelajahi peta takdir ini yang secara teknis dikenal sebagai ruang fase. Kalimat barusan kedengerannya teknis banget kan? Kaku gitu. Tapi percaya sama saya, ini bukan sekedar definisi buku teks. Ini tuh kayak kunci. Kunci yang bakal ngebuka cara pandang kita yang benar-benar baru soal perubahan, dinamika, dan ya takdir. Nanti di akhir pembahasan kita, kalimat ini bakal terasa jauh lebih dalam dan intuitif. Oke, kita mulai aja perjalanannya ya. Ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dengan ngebayangin dulu peta masa depan ini kayak apa. Terus kita belajar cara bikin koordinatnya, cara baca lanskapnya, menjelajahi berbagai macam perjalanan di dalamnya, sampai lihat apa yang terjadi kalau petanya sendiri berubah. Dan terakhir, kita akan coba pahami cara pandang baru yang luar biasa dari semua ini. Yuk kita coba latihan imajinasi sedikit. Bayangin sebuah lautan kaca hitam yang luasnya tak terbatas. Dari dasarnya muncul jutaan titik cahaya kecil, redup, tersebar kayak langit malam yang mantul di air yang tenang. Setiap titik cahaya itu adalah satu kemungkinan keadaan. Dan dari setiap titik itu ada semacam panah tak kasat mata yang nunjukin kemana dia harus bergerak selanjutnya. Nah, inilah teater pikiran kita. Inilah ruang fase. Jadi, gimana kalau kita beneran bisa melihat semua kemungkinan masa depan itu dalam satu waktu? Gimana kalau ada cara buat memetakan setiap skenario, setiap hasil akhir dalam satu ruang geometris yang abadi? Inilah ide inti di balik ruang fase. Ini bukan sekedar grafik biasa, ini adalah peta komprehensif dari takdir itu sendiri. Oke, supaya kita bisa baca peta takdir ini, kita harus paham dulu bahasanya. Kita harus tahu apa sih sebenarnya yang lagi kita petakan. Semuanya itu dimulai dari dua konsep dasar, sistem dan keadaan. Apa itu sistem? Sebenarnya, ya apa aja. Bisa bandul yang lagi ngayun, populasi kelinci dan rubah di hutan, pergerakan harga saham, atau bahkan sistem cuaca di seluruh dunia. Intinya, sistem itu entitas apapun, nyata atau abstrak, yang perilakunya bisa kita jelaskan pakai variabel dan aturan main tertentu. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih dalam nih. Apa itu keadaan? Keadaan itu ibarat alamat lengkap sistem kita di peta ruang fase. Ini bukan sekedar info biasa, tapi kumpulan informasi yang lengkap dan ringkas. Lengkap artinya kita nggak perlu tahu apa-apa lagi buat prediksi masa depannya. Ringkas artinya cuma informasi yang relevan aja. Misalnya, warna bandulnya nggak penting, tapi posisinya itu penting banget. Nah, ini nih yang menarik banget. Ada beda besar antara sekedar melihat sama benar-benar tahu. Kalau saya kasih lihat foto bandul, Anda cuma tahu posisinya. Itu observasi doang, nggak lengkap. Anda nggak tahu dia lagi gerak ke kanan atau ke kiri kan? Tapi kalau saya kasih keadaannya, yaitu posisi plus kecepatannya, maka pakai hukum fisika, masa depannya udah pasti bisa ditentukan. Dua sistem bisa aja ada di posisi yang sama. Tapi kalau kecepatannya beda, berarti mereka ada di keadaan yang berbeda. Jadi, tiap sistem itu punya koordinat uniknya sendiri buat mendefinisikan keadaannya. Kalau bandul, kita perlu sudut dan kecepatan sudut, dua variabel. Jadi ruang fasenya dua dimensi. Untuk model predator mangsa, kita butuh jumlah kelinci dan jumlah rubah, lagi-lagi dua dimensi. Tapi, untuk satu partikel di ruang 3D, kita butuh 6 angka, 3 buat posisi dan 3 buat momentum. Artinya, ruang fasenya punya 6 dimensi. Jumlah variabel inilah yang secara harfiah ngebangun dimensi dari panggung takdir kita. Oke, kita sekarang udah paham kalau tiap titik di peta kita itu adalah sebuah keadaan yang lengkap. Sekarang waktunya belajar baca petanya itu sendiri. Gimana caranya kita memahami lanskapnya dan gimana sistem bergerak di dalamnya. Nah, ini dia. Ini adalah lompatan konseptual terbesar dan paling keren dalam memahami ruang fase. Coba lupain deh grafik posisi versus waktu yang biasa kita lihat. Di sini, waktu itu nggak punya sumbu sendiri. Ruang fase itu peta yang statis, abadi. Isinya semua kemungkinan jalur. Waktu adalah perjalanan titik yang mewakili sistem kita sekarang saat dia bergerak ngikutin salah satu jalur yang udah ada dari sananya. Kita balik lagi ke analogi teater tadi ya. Panggungnya itu ruang fase itu sendiri. Aktornya cuma satu titik tunggal yang mewakili keadaan sistem kita saat ini. Terus naskahnya,
Nah, ini yang paling penting. Namanya medan vektor. Coba bayangin ini kayak hukum fisika yang dibikin jadi kelihatan. Di setiap titik di panggung ada panah kecil tak terlihat yang ngasih tahu aktor kita harus melangkah kemana selanjutnya dan seberapa cepat. Medan vektor ini ibarat angin gaib, arus takdir yang nentuin tiap gerakannya. Dan pertunjukannya, itulah yang kita sebut lintasan. Jejak cahaya yang ditinggalin si aktor pas dia ngikutin naskah ini melintasi panggung. Di dalam peta ruang fase ini, nggak semua wilayahnya sama. Ada lembah yang tenang, ada puncak bukit yang berbahaya, ada pusaran air yang terus berulang, bahkan ada badai yang nggak bisa ditebak. Sekarang, kita akan menjelajahi berbagai macam geografi atau tipe perilaku yang bisa kita temukan di peta ini. Pertama, ada yang namanya titik kesetimbangan stabil. Ini tuh titik paling tenang di peta, di mana angin takdir tadi nggak berembus. Kalau sistem ada di sini, dia bakal diam selamanya. Dan yang lebih penting, kalau kita ganggu sedikit aja, kita dorong menjauh, dia pasti bakal balik lagi ke titik ini. Persis kayak bola yang selalu balik ke dasar lembah. Kebalikannya adalah kesetimbangan tidak stabil. Ini juga titik yang tenang, tapi rapuh banget. Bayangin bola yang diseimbangin dengan sempurna di puncak bukit. Disenggol dikit aja, dia bakal langsung menggelinding jauh dan gak akan pernah kembali. Ini adalah titik kritis, titik di mana takdir bisa bercabang. Gak semua sistem itu tujuannya berhenti. Ada beberapa sistem yang berosilasi terus-menerus dalam ritme yang stabil, kayak detak jantung atau siklus ekonomi. Nah, di ruang fase, ini kelihatan sebagai siklus batas, sebuah lintasan tertutup yang kerjanya kayak pusaran air, narik semua lintasan di sekitarnya buat ikut dalam tarian yang berulang tanpa henti. Dan ini dia penemuan yang paling bikin takjub, kekacauan atau chaos. Ini adalah perilaku dari sistem yang aturannya 100% deterministik, tapi hasilnya kelihatan acak dan mustahil diprediksi. Dua titik awal yang bedanya seuprit aja bakal menempuh jalur yang beda total. Inilah yang kita kenal sebagai efek kupu-kupu. Di ruang fase, lintasan ini jalan-jalan terus nggak pernah ngulangin dirinya sendiri, tapi anehnya dia juga nggak kabur entah kemana. Dia terkurung dalam sebuah struktur geometris yang rumit, indah, dan punya detail tak terbatas yang disebut atraktor aneh. Atraktor ini kayak sidik jarinya sistem yang kacau. Jadi, coba kita rangkum sebentar ya. Titik stabil itu ibarat lembah yang narik semuanya ke tengah. Titik tidak stabil itu kayak puncak bukit yang nolak semuanya. Siklus batas itu pusaran air yang ngejebak sistem buat ngulang-ngulang terus. Dan kekacauan itu adalah perjalanan super kompleks yang nggak bisa ditebak di dalam sebuah struktur yang terbatas. Semuanya ini adalah geografi yang berbeda di peta yang sama. Dari tadi kan kita ngebayangin peta ruang fase ini statis, nggak berubah. Tapi gimana kalau panggungnya sendiri bisa berubah? Gimana kalau lembah tiba-tiba bisa jadi datar atau pusaran air muncul dari yang tadinya nggak ada? Nah, inilah ide di balik bifurkasi. Bifurkasi itu terjadi pas kita mengubah sebuah parameter dalam sistem. Bayangin aja kayak kita muter sebuah knob kontrol. Mungkin kita nambahin gaya dorong di bandul atau ngubah tingkat reproduksi kelinci di model populasi. Pas kita putar knob ini, lanskapnya pelan-pelan berubah. Tapi di titik kritis tertentu, boom, seluruh geografi petanya berubah drastis. Titik stabil bisa lenyap, titik baru bisa muncul, atau siklus bisa lahir dari titik yang tadinya diam. Ada beberapa cara peta ini bisa berubah secara fundamental. Dalam bifurkasi saddle node, sebuah lembah dan bukit bisa saling deketin, tabrakan, terus lenyap jadi dataran biasa. Dua takdir hilang gitu aja. Di bifurkasi pitchfork, satu lembah yang stabil bisa pecah jadi dua lembah baru, menciptakan dua hasil akhir yang stabil di mana sebelumnya cuma ada satu. Dan yang paling keren, di bifurkasi Hopf, sebuah lembah yang tenang, titik diam, bisa tiba-tiba kehilangan stabilitasnya dan melahirkan pusaran air yang berputar, sebuah siklus batas. Sistem yang tadinya diam, sekarang jadi berosilasi. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah momen di mana seluruh peta takdir ditulis ulang. Jadi, inti dari semua ini apa sih? Memahami ruang fase itu ngasih kita perubahan cara pandang yang mendalam banget. Kita nggak lagi nanya apa yang bakal terjadi sama sistem ini, tapi kita nanya, sistem ini sekarang ada di posisi mana di peta yang udah tergambar, dan dia lagi ngikutin jalur yang mana? Dan ada satu aturan emas yang nggak bisa dilanggar, yang jadi pilar dari semua ini. Dalam sistem deterministik, lintasan di ruang fase itu nggak akan pernah bisa berpotongan. Coba pikirin deh, sebuah titik potong itu artinya ada satu keadaan yang sama persis. Posisi dan kecepatan yang identik, tapi punya dua kemungkinan masa depan. Ini kan mustahil, melanggar definisi determinisme itu sendiri. Aturan sederhana ini punya akibat yang luar biasa besar. Salah satunya adalah kekacauan sejati itu nggak bisa terjadi di ruang dua dimensi.
Lintasan-lintasan yang super ribet itu butuh ruang buat ngindar satu sama lain tanpa tabrakan. Dan untuk itu, mereka butuh setidaknya dimensi ketiga. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau seluruh drama masa depan, setiap kemungkinan jalan cerita, udah terukir di peta abadi ini, apa dong peran kita? Apa kita cuma aktor yang ngikutin naskah yang udah ditulis? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Ruang fase nggak cuma ngubah cara kita melihat fisika, tapi juga nantang kita buat merenungkan lagi soal takdir, pilihan, dan waktu itu sendiri.